warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Insya Allah setelah PTS kemarin semuanya jadi lebih semangat lagi untuk belajar. Kali ini kita awali lagi pembelajaran kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita awali pembelajaran kita, yaitu materinya tentang luas dan keliling bangun datar. Mari kita simak sama-sama apa yang akan kita pelajari berikut ini. Pertama, kita terlebih dahulu mengenal macam-macam bangun datar. 1. Segitiga. Berurutan: A. Segitiga sama kaki. B. Segitiga siku-siku. C. Segitiga sembarang. 2. Persegi. 3. Persegi panjang. 4. Jajar genjang. 5. Belah ketupat. 6. Layang-layang. 7. Trapesium. Berurutan: A. Trapesium sama kaki. B. Trapesium siku-siku. 8. Lingkaran. Khusus untuk bangun lingkaran, kita akan mempelajari di kesempatan berikutnya. Tidak disatukan dengan bangun datar saat ini. Setelah kita mengenal macam-macam bangun datar, kemudian berikut kita akan mengenal, mempelajari luas dan keliling setiap bangun datar. 1. Segitiga. Terdiri dari A dan T, di mana A adalah alas, T adalah tinggi. Dengan rumus luasnya, alas dikali tinggi dibagi 2. 2. Persegi, di mana keempat sisinya adalah sama panjang. Disingkat notasinya S. Rumus luasnya adalah S dikali S. Sedangkan kelilingnya sama dengan 4 dikali S. 3. Persegi panjang. Terdiri dari P dan L, di mana P adalah panjang, L adalah lebar. Dengan rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Sedangkan mencari kelilingnya adalah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. 4. Jajar genjang. Terdiri dari alas dan tinggi. A adalah alas, T adalah tinggi. Dengan rumus luasnya adalah alas dikali tinggi. 5. Belah ketupat. Dan 6. Layang-layang. Untuk belah ketupat dan layang-layang memiliki komponen yang sama, yaitu D1 dan D2, di mana D1 adalah diagonal 1,
D2 adalah diagonal 2. Dengan rumus luas yang sama, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. 7. Trapesium. Dengan komponen dua sisi sejajar, yaitu A dan B, atau A atas, B bawah, dan T adalah tinggi. Di mana rumus luasnya adalah jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Atau dengan notasi luas sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Contoh pertama, segitiga, di mana yang kita pakai di sini adalah segitiga siku-siku dengan alasnya 10 dan tingginya adalah 8. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya di sini adalah yang bawah, yaitu 10. Maka kita masukkan 10 dikali tingginya 8 dibagi 2. Kita bisa mengalihkan 10 dikali 8 lalu dibagi 2, atau di antara 10 dan 8 mana yang bisa dibagi 2. Jika dua-duanya sama, kita pilih salah satu. Oke, kebetulan di sini dua-duanya sama. Kita pilih salah satu. Ambil yang kecil. 8 dibagi 2. Berapa? 4. Kita tulis 4 di atasnya. Maka tinggal 10 dikali 4. Berapa 10 dikali 4? Yaitu 40. Jangan lupa satuannya. Apa dia? Sentimeter. Berhubung ini luas, maka jangan lupa persegi. Contoh kedua adalah persegi. Pertama, kita pahami dulu bahwa setiap sisi persegi panjangnya selalu sama. Kita tulis dulu. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Di sini panjang sisinya adalah 12. Kita tulis 12 dikali 12. Berapa 12 kali 12? Yaitu 144. Jangan lupa satuannya. Apa dia? Desimeter. Luasnya menandakan persegi. Bagaimana mencari rumus keliling? Tadi keliling sudah kita pelajari. Keliling persegi adalah 4 dikali sisi. 4 dikali panjang sisinya 12. Maka 4 dikali 12 adalah 48. Satuannya desimeter. Tidak menggunakan persegi karena dia menunjukkan panjang keliling. Contoh ketiga adalah persegi panjang. Dia terdiri dari panjang dan lebar. Yang mana panjang, yang mana lebar? Lihat angkanya. Yang lebih panjang maka dia disebut panjang, maka yang pendeknya disebut lebar. Seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya. Luas persegi panjang adalah
panjang dikali lebar. Panjangnya 15 dikali lebarnya 10. Berapa 15 dikali 10? Ya, adalah 150 cm persegi. Jangan lupa satuannya. Bagaimana rumus kelilingnya? Kita tulis dulu. Keliling sama dengan, harus hafal, 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Masukkan angkanya. 2 dikali panjangnya berapa? 15. Ditambah lebarnya 10. Ingat, kukabataku. Yang di dalam kurung kerjakan lebih dulu. Maka 2 dikali 15 ditambah 10 adalah 25. 2 dikali 25 adalah 50. Satuannya sentimeter. Tidak menggunakan persegi karena dia menunjukkan panjang keliling. Contoh keempat yaitu bangun jajar genjang. Bentuknya seperti ini, seperti persegi panjang yang mau roboh. Pertama, kita tulis dulu rumusnya. Luas sama dengan, sama seperti segitiga tapi tidak dibagi 2. Hanya alas dikali tinggi. Di sini alasnya selalu yang bawah dan tegak lurus dengan tingginya. Alasnya yang bawah 20, tingginya yang tegak adalah 8. Kita masukkan angkanya. 20 dikali tingginya 8. Berapa 20 kali 8? Adalah 160. Jangan lupa satuannya sentimeter persegi. Contoh kelima yaitu belah ketupat. Kita tulis dulu rumusnya. Luas sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. D1 di sini adalah diagonal 1. D2-nya adalah diagonal 2. Yang mana menunjukkan diagonal? Yaitu garis yang melalui tengah dari ujung ke ujung. Maka garis ini adalah diagonal. Satunya lagi mana? Dari ujung atas ke ujung bawah. Bukan sampai tengah, tapi ujung ke ujung. Itu namanya diagonal. Maka di sini diagonal pertamanya adalah 16, diagonal 2-nya adalah 15. Kita masukkan angkanya. 16 dikali 15 dibagi 2. Kita bisa mengalihkan langsung 16 dikali 15, kemudian hasilnya dibagi 2. Atau sama seperti tadi, antara 16 dan 15, mana yang bisa dibagi 2? Maka kita bagi dulu. Ya, 16 bisa dibagi 2. Berapa? Ya, 8. Tulis di atasnya. Maka tinggal 8 dikali 15. Berapa 8 dikali 15? Ya, 120. Satuannya jangan lupa, sentimeter persegi. Maka itu jawabannya. Contoh ke-6 adalah bangun layang-layang. Bangun layang-layang ini rumusnya sama seperti rumus belah ketupat. Kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Di mana diagonal 1 dan diagonal 2
itu ditarik garis sama persis seperti belah ketupat. Nih dari ujung kanan ke ujung kiri, garisnya panjangnya adalah 9. Dari ujung atas ke ujung bawah, panjang garisnya adalah 22. Ya, maka kita masukkan angkanya. Diagonal pertamanya 9 dikali diagonal keduanya 22 dibagi 2. Boleh langsung dikalikan, 9 dikali 22 hasilnya dibagi 2. Atau seperti tadi, di antara 9 dan 22 mana yang bisa dibagi dengan 2? Ya, yaitu 22 bisa dibagi 2. Berapa? 11. Kita tulis di atasnya 11. Maka tinggal 9 dikali 11 adalah 99 satuannya cm persegi. Contoh ketujuh, yaitu bangun trapesium. Bangun trapesium ini ada 3 unsur. Pertama, kita tulis dulu rumusnya. Luas sama dengan jumlah 2 sisi sejajar, maka yang sejajarnya adalah yang atas dan yang bawah. A ditambah B, ingat ditambah bukan dikali, dibagi 2 dikali tinggi. Masukkan angkanya. Atas, bukan alas ya, ini atas, yaitu sejajar yang atas 11, jangan lupa kurungnya. Ditambah bawahnya, bawah 15 dibagi 2 dikali tingginya yang tegak lurus, yaitu 8. Ingat, ada di dalam kurung. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 11 ditambah 15 adalah 26. Dibagi 2 dikali 8. Mana di antara 26 dan 8 yang bisa dibagi 2? Ini dua-duanya sama. Kita pilih salah satu, yang kecil. 8 dibagi 2 adalah 4. Tulis di atasnya. Tinggal 26 dikali 4 adalah 104. Jangan lupa satuannya cm persegi. Oke anak-anak, alhamdulillah itu tadi kita sudah mempelajari tentang macam-macam bangun datar, mencari luas dan kelilingnya. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soalnya dengan lebih baik lagi. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.